Sekarang bagaimana ketika orang yang beriman tadi menghadapi musibah? Dan masing-masing kita pernah diuji oleh Allah SWT dengan musibah. Wa yatalaqawna al-makariha wal madharra wal hamma wal gham. Orang yang beriman, ayyuhal ikhwah wal akhwat, ketika dia menghadapi berbagai perkara yang dibenci, berbagai perkara yang merupakan mudarat bagi dirinya berupa musibah, wal hamma wal gham, ketika dia menghadapi keresahan dan juga kegelisahan, maka orang yang beriman yang menyadari bahwasanya seluruh perkara musibah adalah berasal dari Allah. Allah SWT yang mentakdirkan. Dan apa yang sudah Allah takdirkan tidak mungkin lepas dari seseorang. Dan Allah SWT memerintahkan kita untuk mengambil sebab yang bisa menjadikan kita terlepas dari musibah tadi. Maka orang yang beriman, dasar-dasar keimanan tadi, keyakinan-keyakinan tadi, akidah-akidah tadi, menjadikan dia ketika menghadapi musibah tadi bil muqawamati lima yumkinu muqawamatu. Pertama, dia akan berusaha untuk menghadapi musibah tadi, mencari jalan keluar dengan sesuai dengan kemampuan dia. Dan dia yakin bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka dia berusaha sesuai dengan kemampuan dia. Ditimpa misalnya rasa sakit atau ditimpa musibah, ya ditimpa sakit, maka dia berusaha untuk muqawamah, dia berusaha untuk menghadapi. Ya, dia sesuai dengan kemampuan dia. Dia mampunya meruqyah dirinya sendiri, ya dia ruqyah. Dia mampunya ke dokter, ya dia ke dokter. Ya, ini menghadapi musibah sesuai dengan kemampuan dia. Dia ingin menunjukkan kepada Allah bahwasanya dia berusaha, ya memiliki usaha dalam menghadapi musibah tadi, memiliki azam, tekad yang kuat untuk menghadapi musibah tadi. Taib. Dan dia yakin berdasarkan keimanan yang dia pelajari, karena dia orang yang beriman, yakin bahwasanya yang namanya musibah ini tidak akan seterusnya. Yakin bahwasanya di balik musibah ini pasti ada kebaikan bagi dirinya. Ya. Pertama, dia berusaha untuk menghadapi sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian yang kedua, wa takhfifi ma yumkinuhum takhfifuh. Berusaha untuk memperingan sesuatu yang mungkin. Kalau tadi adalah muqawamah, yaitu kita berusaha untuk menghilangkan musibah tadi. Kalau memang tidak bisa, ya paling enggak kita berusaha untuk memperingan. Yang penting ada usaha. Sebagaimana dahulu para nabi dan juga para rasul, mereka juga ketika terjadi musibah ada usaha yang mereka lakukan. Baik musibah ketika mereka diuji oleh kaumnya, ya, atau musibah yang berkaitan dengan dirinya sendiri, misalnya terkena penyakit, maka di sana ada usaha. Mereka tidak berdiam diri ketika terjadi musibah. Ada usaha yang mereka lakukan. Was-sabril jamil lima laysa lahum anhu buddun. Yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi musibah tadi. Yang mereka tidak punya, ya, dan tidak bisa baik meringankan ataupun berusaha untuk menghilangkan, tidak ada kemampuan, maka mereka bersabar. Wasabri al-jamil, dan bersabar dengan kesabaran yang indah. Kesabaran yang indah itu bagaimana? Kesabaran yang indah itu adalah
kesabaran tanpa ada menggerutu di situ. Ya, sabar di dalam hatinya, dia bersabar dan terus dia melakukan usaha yang dia mampu sesuai dengan kemampuan dia. Tidak mengatakan, kenapa Allah menguji aku dengan seperti ini? Wah, seandainya kemarin aku nggak sama dia, niscaya aku tidak akan sengsara seperti ini. Misalnya. Itu bukan sabar yang indah. Sabar yang indah adalah sabar tanpa adanya menggerutu, baik lisannya ataupun anggota badannya. Lima laisa lahum anhu buddun, sesuatu yang memang sudah tidak bisa dia hadapi, tidak bisa dia ringankan, maka dia bersabar. Sesuai dengan dia sudah melakukan sesuai dengan kemampuan dia, dan ini di luar kemampuan dia, maka dia bersabar. Wa bidzalika yahsulu lahum min atharil makarihi minal muqawamatin nafi'ah wa tajaribi wal quwwah wa min sabri wa ihtisabil ajr wa thawabi umuran 'azimah tatmahillu ma'ahal makarih. Dan dengan demikian, karena dia menghadapi musibah tadi dengan dasar ilmu, ya, tahu bahwasanya itu adalah berasal dari Allah, tahu bahwasanya itu adalah ditakdirkan, tahu bahwasanya itu tidak mungkin lepas dari kita, dan di balik itu semua ada hikmah. Maka dengan itu semuanya akan terefek pada diri mereka berupa athar-athar musibah, ya, berupa bekas-bekas atau apa yang ditinggalkan dari musibah tadi. Ya, dengan sebab dia menerima musibah tadi dengan keimanan, maka akan ada di sana akibat dan efek terjadinya musibah tadi berupa muqawamat nafi'ah, usaha untuk menghadapi musibah tadi, usaha yang bermanfaat, wa tajarib, dan juga pengalaman-pengalaman, wal quwwah, dan juga kekuatan. Ya, ketika seseorang terkena musibah, maka dia akan punya pengalaman. Dan ini adalah sangat berharga bagi seseorang, yang nanti mungkin akan dia sampaikan pengalaman tadi kepada orang lain, kepada anaknya. Demikian pula usaha-usaha yang bermanfaat tadi. Kemudian kesabaran ketika dia menghadapi musibah tadi, wahtisabil ajr, dan keinginan untuk mengharapkan dan mendapatkan pahala dari Allah dengan musibah tadi, wa thawab, dan juga pahala, umuran azimah, itu semua akan mendatangkan perkara-perkara yang besar, tatmahillu ma'ahal makarih, yang akan hilang dan akan lenyap dengan sebab itu seluruh atau musibah-musibah tadi. Ya, ketika seseorang menghadapi musibah tadi dengan iman, dia punya usaha, dia bersabar, dan dia mengetahui tentang besarnya pahala orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa perhitungan, menunjukkan tentang besarnya. Belum lagi pengalaman-pengalaman. Dia renungkan, dengan adanya musibah ini, ana mendapatkan pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang bermanfaat. Dan mungkin kalau dia renungkan lebih dalam, banyak ternyata hikmah-hikmah tersebut. Ketika dia mendapatkan dan diberikan taufik oleh Allah untuk mendapatkan dan mengetahui hikmahnya, dan dia merasakan nikmatnya bersabar, maka akan muncul di dalam hatinya apa? Kebahagiaan. Coba bayangkan, awalnya adalah musibah, ternyata justru malah mendatangkan kebahagiaan bagi seseorang ketika dia mengetahui
pahala yang besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bersabar, dan manfaat serta faedah yang lain dari musibah tadi. Wa tahullu mahallaha al-masar wal amalu thayyibah. Musibah tadi digantikan oleh kebahagiaan ketika seseorang punya dasar iman. Wal amalu thayyibah, dan juga keinginan-keinginan, angan-angan yang baik. Maksudnya adalah husnudzon kepada Allah. Ya, husnudzon kepada Allah. Semoga dengan musibah ini akan ringan dosa-dosa. Karena di antara hikmah dari musibah adalah penghapus dosa. Dan dia ingat sabda Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut, diturunkan musibah kepadanya. Maka dia husnudzon, semoga ini adalah tanda bahwasanya Allah mencintai ana. Di sana ada angan-angan dan yang baik, yang thayyibah. Wat-tam'a wa tam'u fi fadlillahi wa thawabihi, dan akan muncul di dalam hatinya keinginan untuk mendapatkan karunia dari Allah dan juga pahalanya. Keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah dan juga karunia-Nya. Ya, ini ketika seseorang menghadapi musibah dan apa yang memudarati seseorang dengan dasar iman dan juga amal soleh.